Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kewirausahaan Sosial kelas B ingin menunjukkan video dokumentasi perencanaan bisnis sosial kami. Kelompok kami beranggotakan 8 orang, yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darujatun Daiman dengan NIM 1910200575. Saya di sini sebagai ketua kelompok yang mengawasi dan bertanggung jawab atas segala hal atau praktek-praktek yang dilakukan oleh kelompok saya. Kenalkan, nama saya Dian Pratiwi dengan NIM 1910205063. Pada perusahaan inovasi sosial kali ini saya sebagai bidang keuangan atau bendahara. Nama saya Lisa Hotatunada dengan NIM 1910200572. Pada perusahaan ini saya memiliki tugas pada bidang pemasaran. Kenalkan, nama saya Novi Nuridaya dengan NIM 1910200569. Di perusahaan ini jabatan saya pada bidang pemasaran. Nama saya Muhammad Indih Ramadona dengan NIM 1910200554. Dalam perusahaan ini saya bertugas pada bidang produksi. Sebelum saya, di bidang produksi yang menemani Mas Muhammad Indih Ramadona adalah Mas Jangkan Widayaka Sudewo. Sedangkan saya sendiri, Muhammad Bahrul Ulum dengan NIM 18120500072 sebagai bidang sumber daya manusia ditemani oleh Ahmad Ramadan NIM 1910205065. Terima kasih. Sebelum menentukan komunitas sasaran, kami kelompok 3 beberapa kali diskusi lewat telepon WhatsApp, di mana karena kami tidak dapat bertemu secara tatap muka, maka kami berinisiatif untuk melakukan diskusi lewat online. Dan komunitas sasaran yang akan kami tuju berlokasi di Desa Sendang, RT 1, RW 3, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Yang kemudian kelompok kami melakukan wawancara kepada 10 orang secara acak di desa tersebut. Untuk pemetaan muda sendiri, manusia yaitu adalah warga desa Sendang, Kalinyamatan cukup memiliki kemampuan dalam bidang kerajinan tangan terkait seperti menjahit, kemudian memotong. Untuk modal teknologi, yaitu ada smartphone, internet, dan pemotong kain. Modal fisik, yaitu rumah produksi di salah satu anggota kelompok yang bermitra dengan Lea Collection Sentral Kalinyamatan. Untuk modal sosialnya, itu adalah owner dari Lea Collection dan warga dari komunitas sasaran di Desa Sendang RT 1 RW 3 Kalinyamatan, Jepara. Dan untuk tuntutan pasar, yaitu adalah barang yang memiliki atau mempunyai daya guna dan ekonomi. Lalu untuk modal lingkungannya adalah lahan kosong yang dapat digunakan untuk parkir dan sebagai tempat penjualan grosir pakaian termasuk penjahit pakaian itu sendiri. Untuk kesulitan akses yaitu ada 3. Yang pertama adalah kurangnya sarana transportasi. Yang kedua adalah jaringan internet yang kurang stabil karena di daerah pedesaan. Dan yang ketiga adalah jalan yang berlubang yang pada saat musim hujan itu tidak terlihat dan itu sangat berbahaya. Kemudian kesulitan asetnya itu ada 2. Yang pertama, tidak memiliki perangkat teknologi yang mumpuni. Yang kedua adalah minimnya modal berupa uang. Berdasarkan data yang kita peroleh, terdapat 3 pokok permasalahan. Yang pertama adalah laki-laki pengangguran, kemiskinan, dan anak putus sekolah. Dalam diagram Pareto yang kita buat dan berdasarkan hasil data wawancara kita bahwa laki-laki pengangguran adalah permasalahan dengan frekuensi yang paling tinggi dengan persentase yaitu 80%. Maka dari itu kelompok kami akan berfokus kepada laki-laki pengangguran di mana permasalahan ini adalah permasalahan yang paling tinggi. Kemudian mengenai informannya, kelompok kami mewawancarai 10 orang. Yang pertama adalah Pak Yusron, Pak Sonep, Pak Bikin, Pak Haryadi, Pak Ma'ruf, Pak Huri, Agus, Pak Anik, Pak Khalim, dan Rokim. Sebenarnya saya itu sudah lama mas bekerjanya. Setelah
lulus sekolah, saya itu melamar pekerjaan dan alhamdulillah diterima. Sebelumnya itu saya di PT Sami, berhubung masa pandemi itu banyak yang di PHK dan itu termasuk saya. Saya melihat tetangga saya itu sangat memprihatinkan, Mas. Di samping anaknya banyak, kebutuhannya juga banyak, yang kerja itu cuma istrinya. Saya itu juga di PHK bareng-bareng sama saya. Kasihan, dan sampai saat ini kabarnya pun katanya mau cerai juga, kasihan. Jadi saya tidak ingin seperti tetangga saya sebagai kepala rumah tangga, bisanya cuma tiduran, jadi pengangguran, yang kerja cuma istri, kan malu ya kan. Berdasarkan hasil survei dan observasi yang telah kami wawancarai dari 10 narasumber yang telah dijelaskan, ada satu masalah yang paling sangat besar berdasarkan menurut diagram Pareto. Permasalahan itu adalah pengangguran bagi kaum laki-laki. Hal ini disebabkan oleh PHK dan juga disebabkan oleh kurangnya keterampilan. Nah, di sini tujuan kita adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian purpose kita yaitu membuka lowongan pekerjaan yang mana tadi banyaknya pengangguran bagi laki-laki. Jadi kita akan membuka lowongan pekerjaan dengan output yaitu kita mengadakan training pemotongan bahan dan cara proses produksi yang lebih baik. Ada juga kita membuat cabang usaha saku celana dan seterusnya meningkat lagi, yang pada nantinya kita mempunyai tempat usaha menjadi bertambah dan kemudian pemasaran kita menjadi mudah. Nah, goal atau cita-cita kita akhirnya berkurangnya pengangguran laki-laki. Kemudian ekonomi kembali meningkat. Analisis Coombs. Untuk size itu berukuran 40 x 30 cm, dilipat menjadi dua bagian untuk dijahit menjadi saku yang utuh. Untuk color yaitu random atau semua warna. Use, saku dapat berguna untuk menyimpan barang di dalam celana. Untuk material yaitu bahan yang digunakan kain chiffon. Part, benang kain, bagian luar yang kasar, bagian dalam yang halus. Untuk nama yaitu saku celana. Untuk shape itu persegi panjang. Dalam produk inovasi ini, kelompok kami membuat produk dari limbah kain chiffon, yang mana limbah kain chiffon ini kami bentuk produk inovasi berupa saku celana. Setelah itu, masuk kepada cara pembuatan produksi kain saku. Yang pertama adalah membeli kain kiloan yang bisa didapatkan per karung. Setiap satu karung yang beratnya mencapai sekitar 50 kg dan setiap 1 kilogramnya dihargai dengan Rp10.000. Yang kedua, pilah sesuai ukuran untuk saku yang akan dipotong yaitu selebar 30 x 40 cm. Yang ketiga, kumpulkan dan ditumbuk satu persatu, lalu kain yang ditaruh paling atas diberi garis sesuai ukuran yang akan dipotong, kemudian kain yang ditutup, lalu menggunakan mesin pemotong kain lainnya menyesuaikan ukuran yang sudah digariskan di kain yang paling atas, dan harap berhati-hati dalam proses ini. Yang terakhir adalah kain yang sudah terpotong menyesuaikan ukuran, lalu ditata dan selanjutnya kembali ke proses awal lagi sampai semua kain terpotong dan dapat didistribusikan. Lokasi awal pemasaran yaitu di Desa Sendang, RT 1 RW 3 Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah, atau lebih tepatnya di lokasi produksi tekstil home industry Lea Collection. Lokasi workspace. Kami melakukan kegiatan produksi di salah satu rumah anggota kelompok kami, yaitu di Desa Sendang, RT 1 RW 4 Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Deskripsi model bisnis sosial. Model bisnis sosial yang kelompok kami gunakan adalah model yang pertama, yaitu model integratif. Di sini komunitas sasaran terlibat langsung dalam kegiatan produksi ekonomi wirausaha sosial. Untuk deskripsi nama, logo, dan struktur perusahaan inovasi sosial kami kali ini mulai dari nama yakni Sendang Jaya Tekstil, yang mana kata Sendang berasal dari nama daerah komunitas sasaran
yang kami ambil serta berarti tempat air. Kata Jaya, kami mengharapkan inovasi sosial yang kami ciptakan nantinya akan berkembang sukses dan berhasil. Dan kata tekstil, yakni kami berfokus pada bidang tekstil. Adapun pemilihan warna merah di sini kami berharap dalam menjalankan usaha ini dengan penuh semangat dan rasa keberanian dalam mengambil setiap tantangan. Struktur perusahaan sosial kami diketuai oleh Muhammad Darut Jatun Daiman. Kemudian bidang pemasaran dipimpin oleh Alisa dan Novi. Bidang keuangan dihandle oleh Mbak Dian Pratiwi. Bidang produksi dihandle oleh Janggan dan Muhammad Inggir Madona, serta bidang SDM dihandle oleh Muhammad Bahrul Ulum dan Rahmat Ramadan. Struktur perusahaan sosial dari Social Enterprise yakni Lea Collection diketuai oleh Pak Huda, bidang keuangan Bumia dan Bu Tutut, bidang produksi dihandle oleh Mas Gufron dan Mas Baha, bidang pemasaran dihandle oleh Pak Hudan dan Bumia. Budaya perusahaan. Perusahaan sosial adalah karakteristik dari pedoman yang dianut oleh anggota kelompok usaha tertentu. Adapun 4 etika yang ada dalam perusahaan kelompok kami, yaitu yang pertama adalah profesionalitas, kejujuran, sinergitas, dan manifestasi kesalehan sosial. Implementasi dari 4 etika di atas adalah yang pertama, bekerja sesuai jadwal, kerja hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Izin jika tidak masuk kerja minimal 1 hari sebelumnya. Kemudian bertanggung jawab. Yang kedua, melakukan pembukuan yang di dalamnya termasuk pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga adalah komunikasi yang baik dan membangun hubungan kerjasama yang baik terhadap perusahaan komunitas sasaran. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan sesuai adat yang berlaku. Yang keempat adalah peduli kepada sesama karyawan. Selanjutnya, makan bersama setiap istirahat. Gaya kepemimpinan dalam kelompok kami yaitu situasional. Maksudnya disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan. Adapun manajemen risiko dari kelompok kami yaitu yang pertama, risiko murni, yaitu rusaknya alat produksi, kecelakaan kerja saat produksi, salah pengukuran kain, salah hitung dalam jumlah total kain. Kemudian risiko spekulatif, yaitu perubahan harga bahan, kelangkaan bahan, dan keuntungan tidak cukup untuk menutup modal. Kemudian fluktuasi permintaan barang yang tidak tetap. Adapun solusi dari risiko tersebut diantaranya yang pertama risiko murni, yaitu melakukan servis secara berkala. Kemudian menggunakan alat atau mesin yang sudah lolos uji coba. Kemudian melakukan pengukuran dengan sangat teliti. Kemudian melakukan perhitungan barang dengan sangat teliti. Kemudian untuk risiko spekulatif yaitu menaikkan harga jual. Kedua, mencari bahan di berbagai daerah atau import bahan. Ketiga, melakukan pengajuan pinjaman ke koperasi atau bank. Dan yang terakhir adalah melakukan pemasaran sampai keluar daerah. Return dan reinvestasi. Return inovasi sosial dari komunitas sasaran kewirausahaan sosial yakni berupa komunitas sasaran bekerja pada wirausaha sosial Lea Collection. Dan reinvestasi wirausaha sosial ke komunitas sasaran berupa sosialisasi dan pelatihan pembuatan saku dalam celana. Dalam setiap produksi kain saku, kami membeli kain kiloan per karung atau seberat 50 kg dengan harga Rp500.000. Satu karung ini kami targetkan akan selesai dalam 2 hari pengerjaan dengan karyawan sebanyak 3 orang. Satu karung kain akan menghasilkan kurang lebih 40 kg potongan saku. Jadi satu karung nantinya akan menghasilkan 4.000 lembar kain dikali Rp200 menjadi Rp800.000. Dan laba bersih dari pengerjaan satu karung adalah sebesar Rp300.000. Dari laba ini, kami membaginya untuk saving dan gaji karyawan. Kami saving sebesar Rp30.000 per karung. Dan untuk gaji karyawan, yakni Rp270.000 dibagi menjadi 3 karyawan. Jadi, setiap karyawan mendapatkan gaji sebesar Rp90.000 per karung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.